pembelajaran kali ini, pembelajaran matematika mengenai pecahan. Hari ini kita akan membahas mengenai pecahan biasa dan pecahan campuran, serta penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Sebentar kami akan melakukan pembelajaran kami hari ini, kiranya Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan pecahan penjumlahan biasa dan pecahan penjumlahan campuran. Untuk itu, yuk kita ke papan tulis. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan? Ya, pecahan adalah bilangan bulat yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Ibu akan menulis. Yang pertama yang akan Ibu bahas adalah pecahan biasa. Di sini ada 2/3. Nah, ini ada dua bilangan bulat yang terdiri atas, yang di atas adalah disebutnya pembilang, yang di bawah disebutnya penyebut. Nah, itu bedanya ya. Yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Sedangkan ini disebutnya pecahan biasa ya. Ini pecahan biasa. Oke, sedangkan pecahan campuran adalah bilangan bulat yang terdiri atas pecahan biasa. Di sini contohnya 2/3. 2 ini disebutnya adalah bilangan bulat. 2 di sini disebutnya pembilang. Dan 3 di sini namanya penyebut. Oke, sampai sini Ibu harap mengerti ya. Ibu ulangi lagi sekali lagi. Pecahan adalah bilangan bulat yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Yang di atas disebutnya pembilang, yang di bawah disebutnya penyebut. Sedangkan pecahan campuran adalah bilangan bulat yang terdiri atas pecahan biasa. Nah, pecahan biasanya itu adalah yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, sampai sini Ibu harap sudah mengerti. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai penjumlahan pecahan biasa. Ada syaratnya ketika kita menjumlahkan pecahan biasa. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Ya, pecahan biasa jika penyebutnya sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Contohnya 2/3 ditambah 1/3. Nah, ini penyebutnya sudah sama, maka kita hanya jumlahkan pembilangnya. 2 tambah 1 yaitu 3. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tulis 3. 3/3 senilai dengan 1. Contoh lagi, 2/7 ditambah dengan
3/7. Penyebut sudah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka penyebutnya tetap, yaitu 5/7. Sudah mengerti anak ibu? Nah, bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Ya, ini ibu hapus dulu. Jika penyebutnya tidak sama, maka kita gunakan yang namanya KPK. Contoh, ya. KPK. Contoh, 2/7 ditambah 3/14. Nah, penyebutnya belum sama kan? Ada 7 dan 14. KPK antara 7 dan 14. Atau kita bisa mencari 7 dikali berapa yang mendekati 14. Itu bisa kita carinya. Atau 14 bisa dibagi berapa yang hasilnya bisa dibagi dengan 7. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Ternyata 7 bisa dibagi dengan 14 dan 14 bisa juga dibagi 7 bisa dibagi dengan 7 dan 14 juga bisa dibagi dengan 7. Maka kita samakan penyebutnya dengan 14. 14 dibagi dengan pecahan yang pertama dikali dengan pembilang yang pertama. 14 dibagi 7 yaitu 2. 2 dikali 2 adalah 4. Selanjutnya 14 dibagi dengan pecahan yang kedua. Hasilnya 1. 1 dikali pecahan yang kedua. Pembilangnya yaitu 1 dikali dengan 3. Hasilnya 3. Maka didapat ketika penyebutnya sudah sama, ya, jika penyebutnya sudah sama, maka jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7/14. Masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 7/7. Hasilnya 7 dibagi 7 yaitu 1. 14 dibagi 7 adalah 2. Hasil penjumlahan dari 2/7 ditambah dengan 3/14 adalah 1/2. Sampai sini mengerti? Nah, ibu harap mengerti ya. Oke, bagaimana jika yang terjadi adalah pecahan campuran dijumlahkan dengan pecahan biasa? Ibu hapus terlebih dahulu. Dengan pecahan biasa, maka ada contoh 2/3/4 ditambah dengan 1/2. Ini jika penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, sama kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Tetapi sebelum langkah mencari KPK,
karena ini ada pecahan campuran, maka kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 2, 3/4 jadikan pecahan biasa. Penyebut dikali dengan bilangan bulat. Kemudian ditambah dengan pembilangnya. 4 kali 2 hasilnya 8. 8 tambah 3 yaitu hasilnya 11. Jadi yang didapat adalah 11/4 dari pecahan campuran 2, 3/4. Setelah ini menjadi pecahan biasa, maka kita bisa menjumlahkan dengan pecahan biasa yang kedua, ditambah 1/2. Kemudian karena penyebutnya berbeda, maka kita carikan KPK antara 4 dan 2. Boleh kita dengan 4 atau boleh dengan angka 8. Kita cari yang terkecil, yaitu 4. Kita samakan penyebutnya, yaitu 4. Pecahan yang pertama dibagi dengan pecahan yang pertama, yaitu 4 dibagi 4, yaitu hasilnya 1. Kemudian dikali dengan 11, hasilnya adalah 11. 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. 2 dikali dengan 1, yaitu 2. Setelah penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. 11 ditambah 2 hasilnya adalah 13. 13 karena penyebutnya sama, maka kita taruh per 4. Nah, jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah ke dalam pecahan campuran. Kita buat pembagiannya. Bilangan pembilang ada di dalam, kemudian penyebut ada di luar. 4 kali berapa yang mendekati 13? Ya betul, 4 kali 3. Hasilnya adalah 12. Kita kurang dari 1. Ya, maka yang didapat adalah pecahan campuran dari 13/4 adalah 31/4. 3 di sini adalah sebagai bilangan bulat. Sedangkan hasil pengurangannya ini sebagai pembilang. Dan 4 di sini masih tetap sebagai penyebut. Sudah mengerti? Nah, Ibu harap kalian mengerti. Kalau jika dari video pembelajaran ini masih kurang mengerti, kalian bisa tanyakan ke wali kelas masing-masing atau ulangi lagi video pembelajaran ini sampai kalian mengerti. Nah, cukup sekian dari Ibu. Kita masih dasarnya dulu, yaitu mengenai pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian penjumlahan pecahan biasa, dan penjumlahan pecahan campuran. Prinsipnya hampir sama jika kita dihadapkan dengan pecahan campuran, yaitu ubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, dengan cara yang tadi sudah Ibu berikan. Nah, Ibu harap cukup pertemuan kita kali ini. Kita ambil sikap berdoa. Ibu akan melakukan doa spontan. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran-Mu hari ini. Kiranya Engkau sertai kami sehingga kami bisa melaksanakan tugas kami dengan baik. Amin. Nah, cukup sekian pembelajaran kita. Kita berjumpa lagi di pembelajaran matematik yang akan datang. Sampai jumpa.